Teman-teman, tahu nggak sih dalam sehari kita memikirkan 50.000 loh. Dalam sehari termasuk banyak juga ya. Dan ternyata pikiran itu adalah sebuah hal yang sangat besar. Kenapa hal yang sangat besar? Karena segala yang kita lakukan dari mulai bangun tidur, dari mulai sampai mau tidur lagi dikendalikan oleh pikiran. Benar nggak sih? Bahkan teman-teman, ada suatu hukum yang terbesar di alam semesta. Apa itu? Teman-teman, ada yang namanya hukum tarik-menarik dalam bukunya The Secret, teman-teman, karya Royal O'Brien. Di sini diutarakan bahwa apa yang terjadi itu adalah hasil dari pikiran kita. Jadi kalau misalnya kita pengen sesuatu yang amazing gitu ya, sesuatu yang miracle, yang mungkin kata orang nggak mungkin, tapi sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Selagi kita percaya, selagi kita action, dan kita menaruh harapan besar kepada pikiran kita. Contohnya waktu itu dulu, aku pas lagi sekolah pas SMP kalau nggak salah ya, pengen banget jadi guru, pengen banget jadi seorang guru. Karena sekolah dengan banyak murid gitu ya, kayaknya rame gitu kan. Kemudian terlihat awet muda, kemudian waktunya banyak, jadi nggak tersita gitu waktunya. Muridnya libur ikut libur kan gitu ya, waktu dulu mikirnya kayak gitu. Dan alhamdulillah aku sempet 3 tahun mengajar di SMK, di SMP. Mungkin itu adalah hasil dari pikiran aku waktu sekolah dulu. Dan sekarang aku sudah bekerja di kantor, di salah satu kantor, dan mungkin juga itu adalah salah satu pikiran aku dulu teman-teman. Jadi enak kali ya kalau kerja di kantor gitu kan ya. Jadi sebenarnya harus hati-hati sama pikiran kita, karena bisa jadi itu akan terjadi di hidup teman-teman semuanya kayak yang aku alamin. Nah teman-teman, gimana sih caranya melatih supaya kita itu selalu optimis dengan keinginan kita gitu ya, jadi orang yang positive vibes. Jadi auranya itu memancarkan kebahagiaan, memancarkan hal yang positif gitu ya, gak lesu, gak loyo, kemudian semangat aja gitu, semangat hidup. Salah satunya adalah dengan tersenyum teman-teman. Mudah banget kan, dimanapun kapanpun gitu kan. Walaupun nih hati kita lagi agak sedikit resah, gelisah, wajar ya, nama juga manusia, pasti perasaannya berubah-ubah. Tapi bagaimana sih kita cara mengelola hati dan pikiran itu adalah dengan salah satunya ekspresi wajah, tersenyum teman-teman kepada orang lain. Apalagi senyum itu adalah ibadah, bener nggak? Nah terus apalagi dengan cara kita melihat atau menonton hal-hal yang baik, misalnya mendengarkan ceramah, mendengarkan murotal, ataupun mendengarkan majelis ilmu gitu kan, menonton hal-hal yang baik gitu, terus dengan lingkungan yang baik pula. Karena lingkungan itu sedikit banyak mempengaruhi loh teman-teman kepada diri kita. Kita pengen jadi orang yang soleh misalnya, maka berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah gitu teman-teman. Terus gimana sih cara mewujudkan pikiran menjadi kenyataan? Dalam buku ini teman-teman dijelaskan kita itu bisa dengan visualisasi. Maksudnya kita bayangkan, misalnya nih aku pengen rumah yang nyaman, catnya berwarna putih gitu ya, dibayangin di garasinya ada mobil berwarna putih, kemudian halamannya luas, ada kolam renangnya. Jadi sedetail mungkin teman-teman kita bayangkan dan kita rasakan juga nih. Kita rasakan seolah-olah itu sudah terjadi di dalam diri kita. Wah enak banget ya berenang gitu kan, berenang di rumah dengan sanak saudara. Jadi kita bayangkan, kita rasakan gitu. Ataupun misalnya pengen pergi umroh nih, subhanallah banget gitu, datang ke tempat imigrasi untuk membuat paspor, kemudian
di sana mencium Hajar Aswad. Jadi bayangkan sedetail mungkin, dan bisa jadi itu akan terjadi teman-teman di hidup teman-teman gitu, termasuk yang udah aku alami sebelum-sebelumnya. Nah, jadi apa sih bedanya visualisasi dengan membayangkan? Itu sih menghayal ya masuknya. Tentu berbeda teman-teman. Menghayal itu hanya membayangkan saja tanpa merasakan. Jadi kalau visualisasi itu sedetail mungkin, seolah-olah itu sudah terjadi teman-teman. Nah, jadi tugas kita itu adalah mengelola pikiran yang sangat berharga ini menjadi hal-hal yang positif, bisa bermanfaat untuk tentunya diri sendiri, tentunya untuk orang lain teman-teman. Contohnya aku pengen banget nih bikin video, terus gimana sih caranya biar berbagi ilmu, sharing teman-teman, ya tentunya dengan action ya. Jadi tidak hanya dibayangkan, misalnya pengen bikin video yang bagus, gimana sih caranya? Tentunya dengan belajar bagaimana sih suaranya biar jelas gitu kan, gimana sih caranya biar cahayanya terang. Jadi pikiran kita itu selain hanya membayangkan, kemudian juga action teman-teman. Jangan lupa, pengen punya video yang bagus, tapi gimana ya caranya? Pasti otak itu mikir ya, harus belajar nih, lihat-lihat YouTube atau bagaimana gitu. Nah, jadi ada actionnya teman-teman, tidak hanya divisualisasikan saja, tapi secara nggak langsung otak kita itu, pikiran kita itu mengarahkan kita ke hal yang pengen kita tuju gitu. Contohnya pengen hidup sehat, pengen bangun pagi, pengen badannya sehat, berarti kan misalnya dengan olahraga, makanan-makanan sehat, minum yang banyak gitu kan teman-teman. Dan jangan lupa juga sering-seringlah bersolawat. Kenapa? Karena pikiran kita itu selalu tertuju pada Allah, tertuju pada Rasulullah, mengikuti amalan-amalan Rasulullah, sunat-sunatnya Rasulullah teman-teman. Salah satu amalan yang ringan yaitu contohnya dengan bersolawat. Makin banyak kita bersolawat dan membayangkan apa yang kita inginkan, insya Allah itu akan terjadi teman-teman, cepat atau lambat. Siap-siap ya. Makasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.